Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Hai pelajar SMK, kita bertemu lagi dengan saya dan tim TKI Sekapsa Kediri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video tutorial tentang bagaimana cara kita memasang kabel fiber optik pada konektor buaya. Sebelum kita ke video tutorial, mari kita menggali informasi terlebih dahulu tentang kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah kabel yang terbuat dari serat kaca. Kabel fiber optik memiliki kecepatan transfer data yang sangat tinggi dibandingkan dengan kabel-kabel yang lain, sehingga kabel-kabel ini sering digunakan untuk transmisi data pada perusahaan-perusahaan yang skalanya tinggi. Karena kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca, maka harganya relatif mahal. Jadi untuk kalangan kecil biasanya jarang digunakan karena harganya sangat mahal. Nah, menarik kan kita membahas tentang kabel fiber optik? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke video tutorial cara memasang kabel fiber optik pada konektor buaya, alangkah baiknya kita memahami dulu pengertian dari kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah suatu teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan serat kaca atau plastik sebagai intinya. Kabel fiber optik mampu mentransmisi pesan modulasi ke gelombang cahaya. Adapun kegunaan dari kabel fiber optik adalah di sini. Seperti kabel-kabel yang lainnya, kabel fiber optik memiliki kegunaan untuk menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda di sini adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Jadi pada kabel fiber optik, dia memiliki kecepatan akses dan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel yang lainnya. Bagian-bagian kabel fiber optik. Kabel fiber optik memiliki bagian yaitu satu, outer jacket, yang kedua coating, yang ketiga cladding, dan terakhir adalah core atau inti dari kabel fiber optik yang terbuat dari serat kaca. Core atau inti. Core adalah bagian yang mentransmisikan cahaya yang terbuat dari kaca ataupun plastik. Semakin besar core atau intinya dari kabel fiber optik ini, maka semakin banyak pula cahaya yang dapat ditransmisikan ke dalam kabel fiber optik. Yang kedua, cladding. Cladding adalah bagian dari fiber optik yang luar, di mana bagian ini melindungi inti atau melindungi core dari kabel fiber optik yang memantulkan gelombang cahaya ke dalam inti dari kabel. Coating atau pelapisan. Bagian ini adalah bagian yang terbuat dari lapisan plastik yang diaplikasikan untuk menjaga kekuatan serat, menyerap goncangan, dan memberikan perlindungan ekstra terhadap fiber optik. Yang keempat adalah outer jacket atau pelapisan paring luar, jaket luar. Outer jacket itu adalah terbuat dari plastik, di sini ya, ratusan atau hingga ribuan serat optik yang disusun dan dibandel dalam sebuah kabel fiber optik, dilindungi oleh pembungkas luar kabel yang biasanya disebut dengan outer jacket. Cara kerja fiber optik. Sebelum kita mengetahui teknisnya, mari kita asumsikan cara kerja kabel fiber optik ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan pipa mempunyai panjang 100 meter dan kita melihat ke dalam dari salah satu sisi pipa. 100 meter di sebelah sana, seorang teman menghidupkan lampu senter dan diarahkan ke dalam pipa.
Dikarenakan bagian dalam pipa terbuat dari bahan kaca sempurna, maka cahaya senter akan direfleksikan pada sisi yang lain meskipun bentuk pipa bengkok atau terpilin, masih dapat terlihat pantulan cahaya tersebut pada sisi-sisi ujungnya. Jika misalnya seseorang teman Anda menyalakan cahaya senter, hidup dan mati seperti kode Morse, maka Anda dan teman Anda dapat berkomunikasi melalui pipa tersebut. Seperti itulah gambaran prinsip dasar dari kerja serat optik atau yang biasa dikenal dengan nama fiber optic cable. Secara teknisnya, di sini prinsip kerja fiber optik adalah mentransmisikan informasi dalam bentuk gelombang cahaya atau foton. Berbeda dengan kabel yang terbuat dari tembaga, yang hanya dapat mentransmisikan data dengan menggunakan aliran listrik. Fiber atau serat optik menggunakan sinyal cahaya yang telah dikonversikan dari aliran listrik untuk mentransmisikan datanya. Bedakan di sini antara kabel fiber optik dengan kabel tembaga. Kemudian pada serat optik di sini mengirimkan data dalam bentuk partikel cahaya atau foton yang berbentuk denyutan pulsa digital melalui kabel serat optik. Inti dari kabel fiber optik atau core-nya dan cladding pada kabel fiber optik, setiap bagian ini memiliki indeks bias yang berbeda-beda yang fungsinya nanti adalah untuk membelokkan cahaya yang masuk pada sudut tertentu. Ketika sinyal cahaya dikirim melalui kabel serat optik, maka memantul core dan claddingnya dalam serangkaian bunching dengan pola zigzag, mengikuti proses yang disebut refleksi internal total. Kelebihan kabel fiber optik. Jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar, serta jarak transmisi yang sangat jauh. Dengan kapasitas gigabyte per detik, maka memberikan kebebasan bagi perusahaan-perusahaan internet dan telepon memilih bandwidth tinggi. Kelebihan berikutnya yaitu memiliki kemampuan yang besar. Bentuk fisik dari kabel ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis kabel yang lain, karena bahannya dari serat kaca dan plastik. Hal ini memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. Berikutnya keuntungannya yaitu atau kelebihannya, karena tidak menggunakan arus listrik, kabel fiber optik ini bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, serta mempunyai ketahanan yang cukup kuat juga sehingga banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar. Kelebihan yang berikutnya yaitu meskipun memiliki kecepatan akses yang tinggi, namun tetap memungkinkan hilangnya data sangatlah rendah. Jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan validasi datanya. Kelebihan berikutnya yaitu karena tidak menggunakan listrik, maka kemungkinan adanya konsleting juga tidak akan terjadi. Jadi dalam hal keamanan di sini sangat terjamin. Demikian saya sampaikan tentang kelebihan dari kabel fiber optik. Kekurangan kabel fiber optik. Kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya yang sangat tinggi. Hal ini sangatlah wajar mengingat bahan-bahan yang digunakan pada kabel fiber optik ini sangat mahal, yaitu terbuat dari serat kaca serta cara pemasangannya yang sulit. Oleh sebab itu, pengguna kabel jenis dari fiber optik ini bukanlah sembarangan, melainkan perusahaan atau penyedia jasa komunikasi yang memang menginginkan akses lebih cepat. Selain memakai biaya besar pada saat pemasangan, untuk perawatan kabel fiber optik ini pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Melihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah. Di sini
menjadi pemikiran orang untuk enggan menggunakan kabel fiber optik. Kemudian kekurangannya yaitu juga penempatan kabel fiber optik. Biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung agar proses perjalanannya dari gelombang itu bisa lebih lancar atau tidak terhambat. Penggunaan kabel serat optik pada dunia industri. Dunia komunikasi jaringan telah sepenuhnya direvolusi oleh kabel fiber optik. Beberapa penggunaan yang biasa dijumpai untuk kabel fiber optik adalah sebagai berikut, yaitu digunakan untuk jaringan internet, jaringan telepon, jaringan televisi kabel, dan jaringan komputer. Adapun peredaman pada kabel fiber optik yang melalui suatu peralatan akan tampak pada tabel berikut ini. Bila FO melewati transmitter LED, maka dia memiliki nilai redaman 3 dBm. Apabila dia melalui source code link close, akan memiliki redaman min 5 dBm. Begitu seterusnya sampai dia kepada perangkat loss margin, maka dia akan memiliki dB atau memiliki redaman yaitu 15,75 dB. Peralatan yang digunakan adalah drop core, di mana drop core ini berfungsi untuk mengupas kabel fiber optik. Stipper berfungsi untuk mengupas pembungkus dari inti kabel fiber optik. Cleaver berfungsi untuk memotong inti atau core dari kabel fiber optik. Peralatan berikutnya adalah OPM, berfungsi untuk mengukur redaman sinyal dari kabel yang nanti kita buat. Berikutnya adalah konektor. Di sini yang kita pakai adalah konektor buaya, yang fungsinya nanti untuk memasangkan kabel fiber optik ke dalam konektor ini. VFL, perangkat ini digunakan untuk menguji coba hasil pemasangan kabel fiber optik. Dan tentunya peralatan yang dibutuhkan adalah kabel fiber optik, di mana kabel ini nanti yang digunakan untuk pemasangan. Untuk membersihkan hasil serutan dari inti kabel fiber optik, kita memerlukan alkohol atau minimal kita menggunakan tisu basah untuk membersihkannya. Langkah pertama untuk kita bisa melakukan pemasangan konektor ke kabel fiber optik adalah kita harus mengupas kabel ini menjadi dua bagian. Yang bagian yang besar ini adalah bagian yang isinya tembaga. Ini harus kita sayat atau kita belah seperti ini menjadi dua bagian. Bagian dari kabel fiber optik yaitu satu kabel yang isinya adalah baja. Fungsinya di sini hanya untuk penampang saja. Kemudian yang kedua adalah kabel yang isinya serat kaca atau serat optik. Ini adalah kabel nanti yang akan digunakan untuk transmisi data. Setelah kabel kita kupas menjadi dua bagian seperti ini, maka untuk kabel yang ada serat optiknya kita lakukan pengupasan. Sini saya menggunakan alat ini, saya masukkan di sini sampai dengan batas akhirnya. Kemudian kita potong dengan cara menekan, kemudian kita tarik. Nah, ini adalah serat optiknya. Setelah kabel dipotong, maka intinya harus kita bersihkan dulu seperti ini. Kita harus hati-hati supaya kabel tidak putus. Nah, seperti ini. Intinya akan semakin bersih dan kemudian pembungkus dari kabel ini akan dibuang. Setelah pembungkus kabel fiber optik kita bersihkan, maka langkah berikutnya untuk membersihkan agar lebih bersih lagi, kita bersihkan menggunakan cairan alkohol atau menggunakan tisu basah. Kita lakukan pelan-pelan supaya tidak patah. Nah, seperti ini. Nah,
Kelihatan semakin bersih kan? Setelah kita bersihkan menggunakan cairan alkohol atau menggunakan tisu basah, maka langkah berikutnya adalah melakukan pemotongan inti dari kabel fiber optik ini. Nah, ini alat yang kita gunakan. Di sini seperti ini. Nanti kabel fiber optiknya kita masukkan ke sini dengan ukuran tepat di tengah mur di sini. Setelah kita bersihkan, maka serat fiber optik kita potong dengan menggunakan alat ini dengan cara kita masukkan kabel yang sudah dikupas dengan ukuran pas tengah di mur ini. Kemudian kita kunci seperti ini, lalu kita tutup penutupnya dan kita potong menggunakan pemotongnya. Ini adalah pemotongnya. Kita tekan ke depan sampai berbunyi tik. Nah, kemudian kita buka. Nah, kabelnya sudah terpotong seperti ini. Setelah serat dari kabel fiber optik dipotong, maka kabel ini kita pasang ke dalam konektor buaya. Sebelum kita pasang, kita bongkar dulu konektornya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan. Sebelum kita pasang, ini kita bongkar terlebih dahulu. Kita masukkan kabelnya ke konektor buaya, kemudian kita tutup. Setelah itu kita kunci. Seperti ini. Lalu kita kunci bagian belakangnya seperti ini. Kemudian yang terakhir kita pasang. Nah, sudah jadi untuk ujung satunya. Agar bisa teruji hasil kita berhasil atau tidak dalam pemasangan kabel fiber optik ini, maka kita harus memasang di dua ujung. Ujung pertama dan nantinya harus di ujung kedua ini juga harus terpasang hal yang sama. Setelah konektor di fiber optik pada kedua ujungnya dipasang, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk melakukan tes apakah pemasangan kita berhasil atau tidak, maka harus kita lakukan uji coba. Untuk melakukan uji coba pemasangan kita berhasil atau tidak, kita menggunakan VFL. Caranya yaitu kita pasangkan salah satu ujung dari kabel fiber optik tadi ke perangkat ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita aktifkan. Nah, apabila di sini muncul warna merah seperti ini, maka pemasangan kabel kita sudah berhasil. Untuk mentransmisikan data dari kabel fiber optik ke kabelan dibutuhkan suatu alat konverter, yaitu di sini ada alat konverter seperti ini, di mana kita membutuhkan dua alat, yaitu konverter A dan konverter B. Nanti kenapa kita membutuhkan dua konverter? Karena ujung kabel fiber optik yang akan kita gunakan adalah dua ujung. Nanti untuk ujung A kita pasang konverter A, dan untuk ujung B kita pasang konverter B. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka dulu bagaimana bentuk fisik dari konverter ini.
Kita buka dulu dari boxnya. Yang pertama, nanti satu box isinya ada, di sini adalah kabel dayanya untuk mensuplai daya dari jala-jala PLN ke alat konverter ini. Terus kemudian di sini alat konverter yang saya pegang ini adalah alat konverter B. Nanti di box yang satunya akan ada konverter A yang akan dipasang di ujung kabel A, kabel fiber optik. Nah, kita buka dulu untuk yang box satunya. Nah, seperti ini bentuk fisiknya. Kedua konverter ini sama, tapi nanti cara pemasangannya akan dipasangkan di ujung kabel fiber optik yang berbeda. Ini yang baru saya buka adalah konverter untuk di sisi A, seperti ini. Nah, kemudian alat ini kita pasang terlebih dahulu. Kita masukkan kabel yang dari sumber daya, kita masukkan ke sini untuk kabel powernya. Kemudian kita colokkan ke jala-jala PLN. Seperti ini. Bila dia sudah menyala LED-nya, berarti konverter ini sudah siap untuk digunakan. Begitu juga untuk konverter yang di sisi B, cara pemasangannya sama. Ini kita pasangkan. Ini nyala, berarti dua konverter ini sudah siap untuk digunakan untuk mentransmisikan data dari kabel fiber optik ke kabel UTP. Setelah kita melakukan pemasangan konektor buaya pada kabel fiber optik, langkah berikutnya adalah kita cek hasil redaman dari kabel fiber optik yang sudah kita pasang ke konektor buaya. Adapun peralatannya yang dibutuhkan yaitu adalah OPM. OPM fungsinya untuk mengatur atau menghitung redaman dari kabel fiber optik yang akan kita ukur. Kemudian di sini kita juga membutuhkan peralatan namanya VPL, sama di sini nanti juga untuk menghitung atau mengukur redaman dari kabel fiber optik yang akan kita ukur. Caranya yaitu dengan kita pasangkan salah satu ujung dari kabel fiber optik, yang satunya ke OPM dan satu ujung lagi kita pasang ke VPL. Bila sudah seperti ini, mari kita uji coba. Caranya yaitu kita aktifkan dulu atau kita nyalakan dulu peralatan OVL-nya seperti ini. Sampai di sini ada tanda atau ada lampu merah ini menyala. Kemudian yang di sini di OPM-nya yaitu dengan menekan tombol powernya. Lalu biarkan dulu sampai menunjukkan angka redamannya. Nah, di sini redaman kabel yang saya ukur adalah bernilai min 10. Nah, nilai dari redaman ini sangat buruk karena untuk redaman pada kabel fiber optik dia dinilai bagus bila redamannya bernilai 0,3. Bila kita mengalami kendala seperti ini, maka cara kita melakukan agar redaman itu baik, maka kita lakukan penyambungan ulang pada kabel fiber optik yang akan kita gunakan untuk transmisi data.
Nah, ini nilai redamannya adalah min 0,9. Jadi nilai dari redaman kabel ini relatif bagus. Untuk mentransmisikan data dari kabel fiber optik ke saluran LAN, kita membutuhkan satu adalah kabel LAN yang sudah terhubung ke ISP. Yang kedua yaitu kabel UTP yang sudah dikonfigurasi. Kemudian di sini kita membutuhkan kabel fiber optik nanti yang digunakan untuk mentransmisikan data. Setelah itu kita juga membutuhkan satu unit PC atau laptop. Ini adalah kabel dari ISP. Terus kemudian ini adalah konverternya, kita pasang terlebih dahulu baik untuk konverter A maupun konverter B. Sudah terpasang. Setelah semua konverter sudah terpasang, langkah berikutnya yaitu masukkan atau colokkan kabel ISP ke konverter A. Ini pastikan bahwa di sini untuk LAN-nya sudah jalan. Berarti di sini LED ini sudah menyala, berarti LAN dari ISP sudah aktif atau bisa digunakan. Kemudian pasang kabel UTP ke PC atau ke laptop dan sambungkan ke konverter B. Nah, bila di sini LED ini sudah menyala, berarti konfigurasi kabel ini atau pemasangan kabel ini sudah benar dan siap dilakukan transmisi data. Kemudian kita pasang kabel fiber optik untuk ujung A di konverter A dan ujung B di konverter B seperti ini. Di sini indikatornya sudah menyala, berarti kabel fiber optik ini siap untuk digunakan untuk transmisi data. Di sini kita lakukan di konverter ujung A seperti ini. Kita lakukan uji coba konektivitas dengan perintah ping. Nah, bila sudah replay seperti ini, maka saluran transmisi atau saluran dari kabel yang kita pasang sudah bisa teruji. Setelah kita ping, kita bisa melakukan uji konektivitas dengan cara membuka salah satu situs di Google. Sini sudah bisa tampil halamannya, berarti pemasangan kabel kita sudah benar. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji coba bandwidth dengan cara masuk ke dalam situs speedtest. Seperti ini. Di sini akan ada pergerakan yang menunjukkan berapa bandwidth dari kabel yang kita pasang tadi. Baik pelajar SMK, demikian sudah saya sampaikan video tutorial bagaimana cara kita memasang kabel fiber optik ke konektor buaya. Semoga video yang kami tayangkan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.